Gitu. Jamaah subuh mahabbah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua. Itu yang paling penting dalam kehidupan ini. Kita ini dalam hidup ini harus mengerti prioritas. Banyak kita itu terjebak. Tadi malam saya belajar tentang bab zuhud ya. Kita itu banyak berpikir bahwa kalau misalnya kaya atau misalnya Allah kasih materi, Allah kasih kelapangan, kita merasa bahwa itulah tanda Allah mencintai kita, sementara waktu kita terbatas, mungkin bahasanya miskin atau misalnya tidak begitu banyak punya sumber daya, Allah berarti tidak meridhoi atau tidak mencintai kita. Ini adalah narasi dan pemikiran yang fatal. Saya ulangi sekali lagi, ini adalah narasi gagasan yang fatal. Kenapa? Satu, karena kaya dan miskin itu tidak ada hubungannya dengan akhirat kita nanti. Saya ulangi sekali lagi ya. Kaya dan miskin itu tidak ada hubungannya dengan akhirat kita nanti. Bahwa muslim sebagai mukmin harus berusaha berikhtiar, iya. Sebagai mukmin harus produktif, iya. Boleh nggak kaya? Boleh. Tapi yang nanti aman di akhirat, yang nanti kemudian di surga Allah itu di akhirat nanti di yaumul hisab itu aman adalah mereka yang kaya itu bersyukur, mereka yang kaya dikarenakan mereka mengambil harta dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan membelanjakan dengan cara yang baik, itu yang selamat. Dan miskin seperti apa yang kemudian aman di akhirat adalah orang miskin yang sabar, tidak mengumpat takdir, yang kemudian dia dengan keterbatasan sumber dayanya berjalan dengan penuh kesyukuran, penuh keridhaan menjalani takdir Allah dan tetap berusaha. Itu yang selamat. Dan apa orang kaya yang kemudian itu tidak selamat di akhirat adalah mereka yang kemudian membelanjakannya tidak di jalan Allah, mendapatkannya dengan cara yang haram, atau kemudian mendapatkan harta dengan cara yang syubhat ya. Ketika berdagang dia melebih-lebihkan, ketika berdagang dia over promise, menjanjikan ini itu sementara deliverynya enggak begitu, itu yang nanti tidak selamat di akhirat. Dan siapa orang miskin yang tidak selamat di akhirat adalah orang miskin yang kemudian sudahlah miskin berjudi online dia, sudahlah miskin menggerutu takdir dia, sudahlah dia miskin dan kemudian terbatas, dia kemudian banyak menyalahkan orang dan tidak kemudian meniti sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kaya dan miskin tidak ada hubungannya dengan keselamatan di akhirat. Apa yang ada hubungannya dengan keselamatan di akhirat? Sikap kita atas ketetapan Allah Azza wa Jalla. Itu sahabat Nabi itu, ayahanda ibunda, ada yang memang ahlul afiat, kaya. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ada yang terbatas kehidupannya. Ngaji sama Nabi pingsan. Siapa itu? Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud itu kurus. Kenapa ulama-ulama periwayat hadis itu hebat-hebat dia periwayatan hadisnya? Karena mereka adalah muhajirin yang gak dapat pembagian kediaman dan harus tinggal di Masjid Nabawi. Jadi namanya Ahlus Suffah, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud. Kecuali Ibnu Abbas itu memang sepupunya Nabi, anaknya pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, yang kemudian dititipkan untuk belajar ke Nabi, tinggal di Ahlus Suffah itu. Dan Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya. Lalu kemudian Ibnu Abbas, ada yang kemudian Abu Ayyub Al-Ansari juga terbaik. Abu Dzar Al-Ghifari itu enggak kaya sama sekali. Abu Dzar Al-Ghifari ini dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Bilal bin Rabah ketika di Madinah terbatas. Urusan tiba-tiba nanti jadi gubernur lain lagi. Tapi ini yang harus kita luruskan di hati kita itu. Tugas kita tawakal kepada Allah, tugas kita ikhtiar kepada Allah, tugas kita bekerja dengan baik, bangun subuh, ya, lalu kemudian gak malas-malasan, lakukan apa yang di depan mata, ikhtiar. Apapun kemudian yang Allah sudah takdirkan kepada kita, sudah tetapkan kepada kita rezekinya, itulah yang terbaik, tidak ada hubungannya
Nah, ini saya luruskan ya. Tidak ada hubungannya dengan apakah kehidupan kita itu dicintai Allah atau enggak dengan urusan harta itu. Nah, ini harus saya narasikan. Ya. Jadi jangan sampai saya ini kayaknya nggak dicintai Allah ya Ustadz. Saya nggak habis dari bangkrut belum balik-balik lagi. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Makanya saya awali majelis subuh ini, yang penting Allah merahmati kita, yang sekarang lagi berjuang-berjuang, yang sekarang lagi lapang, ingat untuk tetap sujud kepada Allah, yang sekarang lagi berjuang, ya tetap berjuang kepada Allah dengan sangka baik. Apa ukuran Allah mencintai seorang hamba? Allah mudahkan hamba itu untuk sujud kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi ya. Apa bukti atau tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba? Allah mudahkan hamba itu untuk sujud kepada Allah. Allah mudahkan hamba itu untuk taat kepada Allah. Allah mudahkan hamba itu untuk memahami agama, memahami ad-din, memahami ilmu. Itu ya udah. Mudah-mudahan kita semua di sini dicintai Allah. Nah, maka jangan khianati cinta Allah ini. Kita sudah dipermudah ya. Allah hadirkan banyak-banyak kebaikan, kita jangan khianati. Baik. Kita akan lanjutkan tema kita. Sebetulnya kalau ngikutin dari seri 1 ya, kita tuh lagi bahas Al-Fatihah sebetulnya ya. Maka saya akan lanjutkan lagi pembahasan Al-Fatihah ini setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin sudah kita bahas. Ustadz, saya lewat tuh bahasannya, insya Allah semuanya direkam, nanti kita akan posting ulang terbatas gitu ya, berjadwal. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk pada surah Al-Fatihah, surah 1 ayat 6, Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang kita mulai. Jadi kalau Al-Fatihah ini terbagi jadi 2 bagian. Yang pertama adalah hak Allah Azza wa Jalla, yang kedua adalah hak hamba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memuji Allah. Ar-Rahmanirrahim. Memuji Allah. Maliki yaumiddin. Memuji Allah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Memuji Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau tempat kami menghamba, engkau juga tempat kami meminta. Al-Fatihah mulai kebelah. Aku menghamba kepadamu, engkau tempat aku menghamba, tapi engkau juga tempat aku meminta. Nah, permintaan yang diajarkan di awal surah dalam Al-Quran, sekali lagi ya, permintaan yang diajarkan Allah Azza wa Jalla di awal surah Al-Quran, yang surah ini namanya Fatihah. Coba ulangi apa? Fatihah asal katanya Al-Fatah. Al-Fat itu pembuka. Jadi membuka ayat Allah, membuka kehidupan, membuka tuntunan. Ternyata Allah mengajarkan kita untuk minta petunjuk. Untuk apa? Ini harus difahami ayah bunda sekalian. Kita itu doa terbaik adalah berarti doa apa? Minta ihdina. Coba lagi. Hadi huda. Ihdina, ya Allah hidayahi saya. Begitu disambung as-siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu jalan yang lurus ya. Mustaqim ini sebetulnya akar katanya qiyam, istiqomah. Nanti kita akan bahas di etapa-etapa yang lain, tapi terjemah gampangnya itulah. Jadi ini harus difahami dulu. Sebaik-baik doa, sebaik-baik puncak dari permintaan seorang hamba adalah dapat petunjuk. Jadi itu yang harus menyelimuti doa-doa kita nanti di Ramadan, Pak. Hati-hati. Nanti saya akan bahas kenapa begitu. Dan nanti di ayat ke-7 kita akan bahas ternyata kenapa siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ulangi. Sirat alladzina an'amta alaihim, bahwa siratal mustaqim itu ya, dalam ilmu tafsir ayat menjelaskan ayat, ayat dijelaskan ayat. Jadi setelah ihdinas siratal mustaqim
Allah menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah aku berikan nikmat atas orang-orang di jalan itu. Manusia ini pengennya hidup nikmat atau sengsara? Nikmat. Ternyata kata Allah itu apa? Kenikmatan itu akan kamu dapatkan kalau kamu berjalan di atas petunjuk. Saya ulangi sekali lagi ya. Kenikmatan itu udah dikunci sama Allah di Al-Fatihah. Kamu mau hidup nikmat kalau kamu berjalan di atas huda. Makanya saya menyebut dugem itu kesenangan, Pak. Jedak jeduk jedak jeduk, wah teriak, happy, minuman keras, nega apa segala macam, nyabu, wah, berzina tiap malam, ganti perempuan, ya, tinggal beli perempuan, yang perempuan kadang juga beli laki-laki, wah seakan-akan bisa mendapatkan kenikmatan. Laisa bin ni'mah, itu bukan adalah bagian dari nikmat, itu cuma senang. Makanya Quran menyebutnya mereka yang senang-senang itu dengan farihu, ya. Kemarin kita belajar Al-An'am 44, itu cuma kesenangan. Dan demi Allah, Pak, ketika seorang hamba itu dia keluar dari hidayah, keluar dari petunjuk, pasti dia tidak mendapatkan kenikmatan, pasti hatinya sumpek, pasti hatinya hancur, pasti pikirannya gelap, pasti jiwanya sempit, pasti. Saya bukan hasad sama orang yang maksiat, itu pasti. Makanya kalau sama orang yang tenggelam maksiat itu kita nggak usah pakai benci, nggak usah pakai apa. Dakwah itu kasih sayang aja, Pak. Senyumin, nanti kalau dia mulai ngomong tuh tinggal kita, itu rapuh banget. Orang-orang dugem tuh rapuh banget. Jadi kalau misalnya dia sudah ngobrol sama kita, gimana ya Ustadz, ada nasihat nggak? Tuh tinggal satu kalimat aja bisa runtuh tuh jiwanya. Ente nggak bosan sumpek begitu? Ya Ustadz kok tahu sih? Gitu. Ente nggak bosan sumpek? Emang aneh nggak tahu itu cuma senang sebentar. Nanti pulang ke rumah jam 4 pagi sumpek kan? Nanti habis zina itu apa antum bahagia? Nanti sumpek kan? Nggak usah tahu, lemah sekali Pak. Nah makanya kita harus pancang di kepala kita apa? Kenikmatan itu kalau kita berjalan di atas petunjuk. Nah ayat turunannya di mana? Kita lihat itu. Surah Al-Baqarah ayat ke-5. Saya udah copy itu di pemakmur masjid. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya di pemakmur atau ada yang di Subuh Mahabbah? Copy di 2 grup ya. Sebentar. Surah Al-Baqarah ayat 5. Gimana surah Al-Baqarah ayat 5? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Ulaika ala huda. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Itulah mereka itulah yang mendapatkan hudan mir rabbihim. Mereka mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka. Rabbnya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang berjaya, yang beruntung. Jadi al-falah itu artinya kejayaan, keberuntungan, kehebatan. Ya, maka hidup yang hebat, target hidup itu adalah hidup yang apa? Falah. Miskin itu juga bisa falah, Pak. Miskin tapi istri bersyukur, sehat afiat, anak-anak soleh, itu juga bagian dari falah. Kaya itu juga bisa falah, Pak. Dengan kaya tetap sujud, berbaginya luar biasa, bangun pondok, bangun masjid, bikin makan gratis di mana-mana, itu juga bagian dari falah. Maka dari itu azan tuh bunyinya apa? Hayya 'alal falah. Nah, orang yang falah itu ism, ya, kalimat kata bendanya adalah muflihun. Apa? Muflihun.
Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa kamu itu berjaya kalau kamu dapat petunjuk. Ini supaya nggak ngawang-ngawang, kita langsung ngajinya cepat aja. Saya ambil satu frame di dalam Al-Quran, pertarungan antara Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Pertarungan antara siapa? Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Surah 26, Surah Asy-Syu'ara ayat 61, 62, 63. Itu sebetulnya ayatnya panjang membentang, tapi kita ngaji pendek aja dulu. Surah 61, 62, 63. Kalau mau panjang harus daurah Quran, pagi sampai asar. Mau nggak daurah Quran? Pagi sampai asar sama saya, mau nggak? Nah, jangan ya, nanti mual ya. Sedikit-sedikit aja ya, sedikit-sedikit. Surah Asy-Syu'ara, surah 61, ayat 61, 62, 63. Saya jelasin dulu sedikit. Apa itu kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun? Ini adalah kisah tentang dizoliminya Bani Israel. Jadi Bani Israel Yahudi itu dulu dizolimi oleh bangsa Fir'aun, dijadikan budak, lalu Allah selamatkan. Urusan nanti mereka pembangkang dan mereka berkhianat, itu urusan yang lain. Tapi Nabi Musa alaihissalam memang diutus untuk menyelamatkan apa? Bani Israel. Jadi Bani Israel ini diperbudak. Ya, diperbudak itu dikerjain sama Fir'aun untuk bangun piramid, untuk kemudian kepentingan Musa dan seterusnya. Maka Fir'aun bermimpi ada bayi laki-laki Israel. Saya ulangi sekali lagi ya. Fir'aun bermimpi ada bayi laki-laki dari Bani Israel yang kemudian menusuknya dan menggulingkan kerajaan itu. Maka dari itu kalimat untuk bunuh semua anak laki-laki, bayi laki-laki yang lahir itu terbatas pada Bani Israel. Tapi kemudian fa'auhayna ila ummi Musa, diwahyukan kepada ibunya Musa, fa'alqi fil yam, letakkan bayi ini di sungai Nil, kemudian malah masuk ke area belakang istana, dilihat oleh wamraati Fir'aun, dilihat oleh perempuannya Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Aku suka bayi ini, aku sakinah, maka kita rawat saja. Maka ada anak dari Bani Israel yang masuk ke dalam keluarga istana. Berapa lama Nabi Musa alaihissalam hidup dalam istana? 40 tahun. Sampai nanti ada konflik di mana akhirnya Nabi Musa alaihissalam itu memukul salah satu bangsa Egypt, bangsa Fir'aun, bangsanya Mesir itu, bangsa Mesir, sehingga dia harus lari ke Madian. Dan akhirnya di situ ketahuan bahwa Nabi Musa itu adalah darah Bani Israel, sehingga kemudian dia menjadi pemimpin di Bani Israel untuk berdakwah kepada Fir'aun, kamu nih zolim, gitu loh. Gitu dulu ceritanya. Wahai Fir'aun, kamu nih zolim, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, kamu bukan Tuhan. Jadi terjadi dialogis dakwah dulu sebelum akhirnya berbenturan. Nah sebetulnya juga nggak berbenturan. Allah memerintahkan untuk Nabi Musa keluarkan, lari dengan Bani Israel. Kan mereka ini budak ini kan sebetulnya tertawan. Maka Nabi Musa memimpin, kalau bahasa kita apa? Kabur. Udah pimpin aja, kabur aja. Kabur dari Egypt itu. Jadi mereka itu kabur. Yang nyuruh siapa? Allah. Yang mimpin kaburnya siapa? Nabi Musa alaihissalam menuju tanah Palestina, tanah yang dijanjikan. Itu tuh kisah. Nah, itu diverifikasi di Al-Quran. Nah, ada sepenggal kejadian waktu mereka kabur itu, ya, waktu mereka berpindah itu ya, keluar dari Mesir itu. Mulai dari ayat 61, 62, 63. Saya bacakan. Falamma taro al-jam'an. Coba ulangi. Falamma taro al-jam'an. Jadi Nabi Musa ini memimpin bangsa budak, nggak punya senjata, lemah, kurang makan. Mereka jalan dari Mesir menuju Palestina itu tengah malam. Pagi-pagi Fir'aun bangun ini kurang lebih begini. Buruh proyek pada kemana nih? Kalau kayak developer itu ya, ini ada teman kita konsultan pembangunan. Ini buruh proyek pada kemana nih? Piramid belum selesai. Wah ini pasti kerjanya Musa. Ada yang ngomong, oh mereka lari kan, jalan rame-rame itu kan ada jejak. Ada apa? Ada jejak di gurun pasir. Maka dikejar di waktu syuruk. Nah, itu di surah 60 itu
Nabi Fir'aun dan bala tentaranya mengejar di pagi hari. Karena dikejarnya pakai kendaraan cepat, falamma tara'al jam'an, tersusul. Coba lagi apa? Tersusul dengan kalimat maka ketika mereka saling lihat melihat. Ini kalau dalam bahasa Arab tara'al jam'an itu resiprokal. Bani Israel terhalang di Laut Merah. Jadi begitu jalan, loh, laut gitu loh. Nabi Musa dead end di situ. Dead end, di belakang sudah ada kepulan debu. Mereka sudah saling lihat-melihat. Kata Fir'aun, tah eta Musa jeung Bani Israel. Itu mau dibunuh, dihabisin itu. Falamma tara'al jam'an, ketika Nabi Musa dan Bani Israel melihat Fir'aun dan bala tentaranya melihat Nabi Musa dan Bani Israel, qala ashabu Musa. Coba lagi. Berkata orang-orang yang bersama Nabi Musa alaihissalam, inna lamudrakun adrik, kita akan terkejar, darik, kita akan kedapetan sama Fir'aun itu. Maksudnya apa? Kita akan habis sini, kita akan benar-benar tersusul. Inna lamudrakun. Apa yang kita bisa pelajari di sini, Bu, Pak? Dalam perjuangan itu emang ada yang begini-begini nih, ya. Kita udah semangat, mana bisa, berat. Selalu ada Bani Israel di sekitar kita ya. Suaminya udah mau ngafal Quran, Pak, nggak ada tampang ngafal Quran, Pak. Nah, ini pelajaran bagi kita. Selalu ada yang mengganggu iman. Coba lagi apa? Selalu ada yang mengganggu iman. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Coba lihat kalimatnya. Ayat 62. Enggak begitu. Kita enggak akan terkejar. Inna ma'iya rabbi, Rabbku bersamaku, sayahdin, dan akan memberikanku petunjuk. Apakah Nabi Musa tahu alaihissalam bahwa laut akan terbelah? Enggak. Apakah Nabi Musa tahu bagaimana nanti dia selamat? Enggak. Apakah Nabi Musa tahu nanti ujung dari kisah ini seperti apa? Tidak. Apakah Nabi Musa alaihissalam melihat Fir'aun sudah di belakang? Iya. Apakah Nabi Musa alaihissalam secara logis tahu bahwa itu bisa mengejar dan membahayakannya? Iya. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak mematahkan imannya dengan mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku membawa kalian ke Palestina diperintahkan oleh Allah. Pasti Allah yang akan menjaga kita. Paham? Nanti Allah akan kasih petunjuk. Maka di ayat 63, perhatikan itu, fa'auhayna, ulangi, fa'auhayna, maka kami wahyukan ila Musa, kepada Musa. Berarti petunjuk bukan? Petunjuk bukan? Petunjuk. Anidrib bi'asakal bahar, pukulkanlah tongkatmu ke atas lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin, fanfalaqa, maka terbelahlah lautan itu, fakana kullu firqin, menjadi dua bagian, kataudil azim, seperti dua bagian bukit yang besar. Yang kita bisa pelajari di sini, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, fa'auhayna ila Musa anidrib bi asakal bahar, Allah kemudian wahyukan kepada Musa itu, ya, dipukulkan tongkat, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam itu. Apa yang kemudian kita bisa pelajari, teman-teman sekalian? Ternyata petunjuknya bukan bikin kapal. Ngerti maksudnya? Bikinlah kapal, nyeberangi sendiri. Enggak. Petunjuknya juga bukan bikin jembatan ke sana. Atau petunjuknya bukan berperanglah, ayo pukul-pukulan sama Fir'aun, bertahan, enggak. Tapi ternyata petunjuknya cuma apa? Pukulkan tongkat. Sekarang saya tanya, tongkatnya Nabi Musa sudah ada di tangan Nabi Musa enggak sejak lama? Sudah. Mukul gampang enggak? Gampang. Jadi ayah bunda begini ya, dengan mukul tongkat itu kan begitu lautan terbelah, Nabi Musa lewat dan Bani Israel lewat, begitu Fir'aun nyusul, itu lautannya tertutup. Perang enggak,
luka-luka enggak, capek juga enggak. Itu cara petunjuk bekerja dalam kehidupan. Satu, caranya sederhana. Coba bilang ya Pak. Caranya sederhana, masalahnya selesai. Coba, ancamannya hilang. Gitu. Yang kita butuhkan adalah Allah ngasih kita petunjuk. Ngapain? Karena dikasih petunjuk gampang, tinggal pukulkan tongkat. Nah, tongkat kita tuh macam-macam. Utang 30 miliar misalnya. Kepikiran cuma jual donat, itulah tongkat musanya, jual donat itu. Terigunya ada, ovennya ada. Banyak dari kita, gimana mau lunas 30 miliar kalau jual donat? Halo? Padahal jual donat itu adalah pukulan tongkat Nabi Musa. Setelah jual donat, ketemu orang, ternyata si orang ini punya banyak mobil bekas. Pak, karena nunggu di sini bisa nggak saya titipin mobil bekas? Lama-lama jadi dealer besar. Jual donat keliling, lama-lama ketemu orang. Akhirnya jual beli tanah. Halo? Yang kita pelajari di sini adalah Allah kalau ngasih petunjuk itu sebetulnya nggak berat-berat. Allah tahu Pak, kita itu cuma bisa mukul tongkat. Allah tahu kita cuma bisa jual donat. Allah tahu kita cuma bisa ngisi subuh. Ini saya 21 pertemuan ya. Saya punya tim media, udah saya tinggal di organisasi yang lama, saya nggak bawa tim media, tim YouTube segala macam, nggak bawa. Saya pakai rekaman gini aja. Begitu pakai rekaman, voice note-nya ke teman-teman saya, ke mana-mana. Ustadz langganan dong. Saya buka grup. Ya udah nih, kalau mau langganan klik aja link ini, nanti kita broadcast. 1.600 jamaah sekarang ini, 1.600 yang langganan. Dari mana-mana seluruh Indonesia, ada dari luar negeri juga. Ternyata cuma tongkat musanya cuma tempel, colok, rekam, taruh voice note. Sesederhana itu saja. Dan dari situ terbuka banyak kebaikan. Jadi ngisi di Kimia Farma, ya, diundang ke sini, diundang ke situ, jadi banyak kebaikan. Ternyata Allah cuma minta kita pukulkan tongkat, dan nggak usah pusing. Ini sekalian nyemangatin Abah Haris ya. Gak usah pusing, bagaimana ya masjid gini-gini. Tongkat kita apa? Bunda Ana, tongkat musanya ngasih makan. Tiap pagi ngasih makan, itu tongkat musanya Bunda Ana. Tongkat Musa saya ngajar, itu pukulkan tongkat Musa. Nah, tongkat Musa kita apa? Coba kita jadi Nabi Musa ya. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahar, di posisi Nabi Musa, di belakang Firaun, di depan laut. Disuruh pukulin tongkat. Kelakuan kita gimana? Ya Allah, tongkat. Apa hubungannya ya Allah? Emang kalau saya pukul jadi apa? Kelakuan kita kan gitu. Emang kalau saya pukul jadi apa? Ya Allah, tolong Firaun ya Allah. Tuh pelajarannya. Tapi Nabi Musa enggak. Nabi Musa juga enggak tahu kalau habis dipukul terbelah. Nabi Musa cuma beraksi dengan iman. I believe in you. Des. Kebanyakan kita ini kepinteran sih. Ini tongkat Musa ayah bunda. Ikut subuh lah. Ini tongkat Musa ayah bunda. Sekarang apa? Coba ngomong dalam diri sendiri. Tongkat Musa saya apa sekarang? Masalah segede gini, cuma jual donat, utang 30 miliar, satu kotak donat, untung 1.500. Berapa tahun nih jual donat tuh? Kita sok tahu begitu tuh. Ya. Rumah habis, kalau mau di buyback lagi rumah 600 juta, yang ada cuma jual cireng, satu hari untung 50.000. Berapa tahun jualan cireng? Itu sok tahu begitu kita Pak. Padahal jualan cireng itu tongkat musanya. Nanti kalau begitu jualan dia terbelah. Itu ilmu yang pertama. Ya, terkait sama tongkat musa. Nah, ilmu yang kedua yang kita lihat di sini adalah Allah butuh validasi iman. Coba bilang ya Pak. Allah butuh maksudnya validasi iman. Coba lihat. Di ayat 62, Nabi Musa sudah menunjukkan imannya. Benar enggak? Kala inna ma'iya rabbi sayadin. Enggak, kita enggak akan terkejar wahai Bani Israel. Kita enggak akan terkejar wahai Bani Israel. Allah bersama kita dan akan memberikan kita petunjuk. Itu udah iman belum? Udah.
Tapi apakah dengan iman itu kemudian lautan terbelah? Apakah dengan iman itu lautan terbelah? Saya tanya sekali lagi, apakah dengan begitu Nabi Musa mengatakan kala inna ma'i rabbi sahdin, apakah terbelah? Enggak terbelah sama sekali. Allah minta validasi aksi. Allah minta apa? Validasi aksi. Allah minta dipukul tongkat dulu. Buktikan dulu kalau kamu iman. Beriman nggak? Pukul tongkat. Tongkatnya ada, mukulnya kamu bisa. Melakukan nggak? Kalau kamu melakukan berarti kamu beriman kepada aku. Nah, Allah butuh small action. Coba lagi apa? Allah butuh small action to describe your faith, untuk membuktikan, to prove your faith, untuk membuktikan imanmu. Saya kan datang subuh ke sini Pak, jamaahnya 4 orang. Ya buktikan aja iman berjalan, banyak juga kebaikannya. Jadi banyak dari kita itu tidak begitu paham tentang ilmu ini. Yang Allah minta itu do your part, small action. Let me do the rest, kata Allah. Biarkan aku yang menyelesaikan sisanya. Nah ini kita nggak paham. Inilah pentingnya petunjuk Pak. Kalau berjalan di atas petunjuk jamaah sekalian, itu tugas kita tuh kecil aja. Kerja kita itu sederhana aja. Karena sisa pekerjaan panjangnya siapa yang ngerjain? Allah. Itu Pak. Makanya jangan terlalu pinter. Hidup ini repot karena kita sok tahu, sok pinter. Hah? Utang 30 miliar, 40 miliar, 50 miliar mau diberesin sendiri. Utang 4 miliar mau diturunkan deskripsinya. Kumaha. Iya kia. Meledak Pak otak. Nggak usah dipikir. Saya ketemu sama teman-teman pengusaha muslim tuh, what you can do, you do it. Kalau kamu bisa lakukan itu sudah, kamu nggak usah mikir. Ada teman saya bisnis catering segala macam lagi punya problem gini-gini. Saya bilang sudah bos, nggak usah dipikir harus 5.000 porsi, 6.000 porsi, harus catering ke pemerintah segala macam, maksa segala macam. Udah, yang kamu bisa lakukan. Subuh tegak nggak? Saya koreksi begitu aja. Subuh kamu sujud nggak? Sebelum tidur kamu witir nggak? Kamu jaga wudhu nggak? Kamu ngaji nggak? Itu dulu diberesin. Baru lakukan yang sederhana-sederhana. Baru nanti kemudian apa? Terbuka jalannya. Coba saya tanya, yang ngebelah lautan siapa? Allah. Yang nutup lautan lagi siapa? Ujungnya Fir'aun apa? Kelelep. Ini hikmah kedua. Jadi pelajaran pagi ini, itulah hebatnya petunjuk Pak. Kenapa kita sekarang kerja itu capek? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam. Pagi bangun, malam presentasi, tengah malam bikin slide. Allah nggak sempat, keluarga nggak sempat, karena kita nggak jalan di atas petunjuk. Kata Allah, emang enak ente, nanya ke aku enggak. Tapi kalau kita berjalan di atas petunjuk Pak, kerja itu sederhana, dampaknya luar biasa. Itu yang membuat kita kadang-kadang bingung sama teman kita. Ini orang santai, sore udah pulang, kayaknya luar biasa, kayaknya ada yang salah nih, gitu kan? Ini orang kayaknya enak aja kerjanya, tapi kok banyak pertolongan, karena dia berjalan di atas apa? Petunjuk. Ini hikmah kedua. Hikmah ketiga Pak, kejayaan itu karena di atas petunjuk, bukan karena di atas sumber daya. Coba ulangi, kejayaan itu apa? Karena di atas petunjuk, bukan di atas. Kita bahas Fir'aun. Fir'aun kekuasaan punya centang, power ada, ya. Fir'aun harta ada, korun, centang, piramid, tower, punya semua dia. Punya. Lewat Pak tower apartemen di suite Pak. Mesirnya zaman Fir'aun itu berkilau, marmer Pak. Bergunung-gunung itu bangunannya, sisanya aja kayak gini gedenya di Mesir. Sphinx apalagi dulu. Itu centang semua Pak. Bala tentara ada, senjata ada, kekuasaan ada, harta ada, orang pinternya ada. Ujungnya apa? Tenggelam. Ujungnya apa? Bani Israel itu siapa sih? Buruh, lapar, kurus. Nabi Musa cadel, lidahnya cadel. Nabi Musa.
termasuk nabi yang terbatas. Bukan nabi yang berlimpah kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman angin diperintah, jin diperintah. Nabi Sulaiman burung jadi tentara. Nabi Sulaiman. Ini Nabi Musa itu etape ya nabi-nabi perjuangan lah. Bener, bukan nabi gimana-gimana Nabi Musa alaihissalam itu. Tapi ujungnya menang nggak? Jaya nggak ujungnya? Berjaya. Kenapa? Karena di atas. Halo, Ustadz, saya ini udah temen hilang, Ustadz. Dulu aja waktu saya kaya banyak yang deketin saya. Sekarang mau hilang. Dulu Ustadz uang ada 15 miliar, 20 miliar gampang. Sekarang ya Allah. Bisa hidup aja sudah syukur. Untung ada sarapan balai saji ini Ustadz. Numpang gitu. Ya Allah Ustadz, habis. Nah itu bagus tuh. Berarti lagi episode apa Nabi Musa. Bagus tuh. Dan memang berjaya itu nggak ada hubungannya dengan network. Maka bisa berdoa sekarang. Ya Allah kayaknya miripnya sama Nabi Musa gitu. Teman nggak punya. Nabi Musa teman-temannya siapa? Sahabu Musa. Buruh. Bani Israel orang lemah nggak? Orang lemah. Nggak bisa diajak patungan, nggak bisa. Diajak perang nggak bisa, diajak ngumpulin senjata nggak sanggup. Bani Israel, bener nggak? Ayo Bani Israel, semangat kita lawan Fir'aun. Kabur nih orang-orang, bener? Mending nyemplung, bener? Pengikutnya lemah, Nabi Musanya lemah, temennya cuma Harun. Saya ngebayangin tuh dimensi pikiran Nabi Musa tuh logika apa? Perasaan yang terbangun di jiwa. Ini Bani Israel kehilangan iman gak ini sebetulnya di ayat 61? Kehilangan iman. Inna lamun rokun. Kita akan terkejar nih, gimana? Berat Pak. Tapi itulah selama di atas petunjuk, walaupun kita gak punya apa-apa, insya Allah jaya. Walaupun kita gak punya teman yang hebat-hebat, kita gak punya modal, kita gak punya capital, kita gak punya ventura, tapi kalau kita bersama Allah, it's enough for us. Itu cukup bagi kita. Makanya ambil kalimat sederhana, perbaiki sholatmu, maka Allah memperbaiki kehidupanmu. Hidup itu terencana, sholat aja kita rencanakan. Saya kemarin berbahagia gitu, kena semua 5 waktu. Ya. Subuh di sini, Jumatan, udah direncanakan dari subuh. Jumatan habis ngisi di Kimia Farma Plan Banjaran, Jumatan di Buah Batu Regensi. Asaran di Cicalengka, habis ngisi asaran di Cicalengka. Terus ke Ana, ayo kita ke Dago, oh berarti Masjid Salman atau Al Murabbi. Ternyata macet. Begitu macet, oke naik ke atas Al Murabbi. 10 menit sebelum azan sudah ada. Oke sekarang ke Dago, berarti Masjid Salman ITB. Gitu ya Pak, direncanakan 5 waktu mau di masjid mana. Itu bukti kita mau taat sama Allah. Itu aja dulu. Coba sama-sama, tongkatmu Musa. Allah nggak minta Musa bikin jembatan. Fauhaina ila Musa bikin jembatan, wah kabur Pak. Fauhaina ila Musa bikin kapal, wah udah mepet Pak. Udah mepet. Tapi Allah cuma minta apa? Pukulkan tongkat. Tongkatnya sudah ada. Maka hikmah yang keempat adalah solusi itu dekat. Saya ulangi lagi ya. Solusi itu apa? Dekat. Saya rumah di Palang Permai. Dakwah keliling-keliling, akrobat. Ternyata solusinya apa? Masjid Al Mansur. Saya di situ dari 2009. Allah ternyata menyediakan tempat di mana saya harus ngabdi. Sejak saya sudah lama ada di Palang Permai. Solusi itu apa? Dekat. Makanya sekarang itu jangan ngelihat yang jauh-jauh. Saya bikin nasi kuning sama mama saya, nasi kuning bakti mama. Saya ngabdi ya di dekat sini Palang Permai. Dia dekat Pak, dia nggak jauh-jauh. Tongkat Musa kita itu ada di kita. Cuma karena pikiran ini gelap, hati ini gelap, petunjuk nggak bisa masuk, jadi kita tuh gelagapan. Wah mana nih, wah mana nih, wah mana nih gitu. Padahal dia dekat. Maka ibu-ibu yang ovennya nggak kepake, suka bikin kue, mungkin Ramadan inilah jackpotnya, bikin nastar, ya.
apartemen jadi rumah produksi. Nah itu dirasa-rasakan gitu loh. Mungkin bakti kepada orang tua kita yang nanti akan membuka pertolongan, ya kita nggak pernah tahu. Ya, maka itulah maksud dari ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Insyaallah jamaah. Maka kita jagain subuh. Mungkin sudah banyak yang tahu ya apa yang kita hadapi di Masjid Al-Mansur ini terkait masjidnya, tanahnya, legalitasnya, perjuangannya. Mohon maaf, nggak usah dipikir. Coba lagi Pak. Tetesin aja subuh. Ya Allah, masjidmu saya masih mau pakai. Ya Allah, kasihani hamba ya Allah. Ya Allah, kami masih mau sujud, subuh kami masih jaga di syuruk. Satu dunia ini milik siapa Bu? Pak Allah. Galaksi, black hole milik Allah. Apalagi cuma tanah di atas kawasan apartemen The Suite. Itu mah malaikat magang aja yang disuruh Pak. Beresin, beres Pak. Halo? Nggak usah dipikir dan nggak usah banyak sok tahu sok pinter. Kia meledak Pak otak. Nggak usah sok tahu. Saya sama istri suka bercanda. Mungkin kita yang beli nih yang semuanya. Saya sama istri suka ngeliat. Kita jadiin pondok aja kayak apa kayak udah nggak usah sok tahu. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Kajian subuh ya subuh. Kita tunjukkan sama Allah gitu, ya Allah, aku makmurkan masjidmu, bikin taklim, bagi makanan, yang lurus, yang taat, gitu. Di rumah tangga kita mau berjuang, apa sekarang tongkat musanya? Udah, tongkat musanya baik-baik, nggak usah banyak komplain ke pasangan, lurus aja, saling menghargai, sudah. Itu tongkat musa kita. Nanti kalau kita pukulkan tongkat musa kita, yang belah lautan siapa? Allah. Yang menyelesaikan masalah kita siapa? Allah. Jadi coba dirasakan kejadian di Nabi Musa. Begitu terbelah, ayo kita jalan. Lihat gitu. Musa, Fir'aun nyusul, nggak apa-apa, ayo kita jalan. Udah nyampe di ujung, lautannya tertutup. Bang, kenapa? Fir'aun kelelep. Iya, oh gitu doang kan? Perang enggak, ada enggak? Tring kayak Mahabharata gitu. Enggak ada. Kontak fisik enggak ada, perang enggak ada, luka enggak ada, lecet enggak ada. Enak? Nabi Musa juga, Fir'aun cuma kelelep coba. Sama kalau Anda dijahatin orang ya. Anda dijahatin orang enggak balas jahat, lurus aja. Itu kelelep semua yang jahatin Anda, Pak. Coba lihat. Enggak usah didoain. Ada nggak Nabi Musa sibuk sama Fir'aun begitu jalan? Ya Allah, lelepin ya Allah, abiskan ya. Ada nggak? Nggak ada Pak. Nabi Musa cuma mikirin Bani Israel. Ayo kita selamatin diri, jalan. Udah jalan siap-siap, Fir'aun di belakang ketutup lautnya. Itu ilmu kehidupan yang paling nyata. Udah pukulkan tongkat, maafin orang. Pukulkan tongkat musamu, lapang sama orang. Pukulkan tongkat musamu, maafin masa lalumu. Pukulkan tongkat musamu, lapang sama apa yang sudah terjadi. Oke? Halo? Kenapa ini matanya berubah? Jangan lagi dibahas-bahas. Pukulkan tongkat musamu, jalan. Sudah. Siap setia sama subuh? Tongkat musanya sholat 5 waktu, udah setia sama sholat 5 waktu, nggak usah banyak akrobat. Otak kita ini nggak bakal sanggup menyelesaikan masalah kita Pak. Saya ulangi sekali lagi ya, otak kita nggak bakal sanggup. Sumber daya kita nggak bakal sanggup, teman-teman kita nggak bakal sanggup. Siapa yang sanggup nolong kita? Cukup jaga di 5 waktu, cukup jaga kita taat, cukup jaga kita takwa. Itulah episode ke-21 mengakhiri juz 1 Al-Quran. Jadi kita sekarang gimana doa-doa kita? Makanya doa-doa yang saya sering ulang apa? Allahumma inni as'alukal huda. Coba lagi.
Allahumma inni as'aluka al-huda. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, karuniakan petunjuk. Kenapa karuniakan petunjuk? Karena kalau sudah ditunjuki Pak, semuanya kelar. Wattuqa. Ulangi apa? Wattuqa. Kenapa kita minta takwa? Karena di surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sudah. Allahumma inni as'alukal huda. Wattuqa. Wal afa, minta sehat, afiat supaya bisa taat. Wal ghina. Apa itu ghina? Hati merasa cukup dari apa yang Allah kasih. Itu ghina. Ghina itu kekayaan batin. Tapi nanti bisa goni beneran. Bisa goni beneran nanti. Lihat aja. Siap? Jadi diedit-edit lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, duit. Duit ya Allah, duit Allah. Mobil Allah, rumah duit Allah. Jangan. Karena dapat duit, dapat rumah, dapat mobil, belum tentu dapat petunjuk. That's the problem. That's our problem. Jadi minta apa dulu? Awali dulu petunjuk, kasih yang baru minta. Ya Allah, kayaknya kalau ada Alphard enak nih. Ya Allah, kayaknya kalau ada jet pribadi ini nggak usah beli Citylink, dakwah bisa kemana-mana. Baru minta jet pribadi, minta itu dalam rangka di dalam naungan petunjuk. Insya Allah, ya. Jadi kebeli nggak sama kita nih tanahnya? Insya Allah. Punya Allah, nggak usah tegang-tegang. Wah, masuk lelang Ustadz. Wah, lelang lagi Ustadz, tegang banget. Kalau bukan punya kita ya ambil, berarti punya orang. Kalau tutup gimana? Tinggal pindah ya. Sewa aja auditorium apartemen jadiin masjid ya. Al-Mansur reposisi, gampang. Nggak usah tegang-tegang lah hidup ini. Siap? Siap nggak? Nggak usah. Kia kumaha. Berumah tangga kumaha. Nanti darah tinggi Bu, ya. Darah tinggi, jantungan, pegelinu, rematik nanti sudah. Semua punya Allah dalam genggaman Allah. Tugas kita apa? Pukulkan tongkat, ya. Ini udah ada nih Balai Saji Indonesia. Pukulkan tongkat dong. Apa yang bisa? Bawa garam, bawa gorengan 2. Ada kue potong-potong. Ini udah ada Balai Saji, pelit aja masih. Mohon maaf ya. Di rumah ada apa? Potong 2, 3, cireng 5 pieces bawa. Bagi-bagi dari kita untuk kita. Ya. Jadi tongkat musanya sedekah pagi. Tongkat musanya bantu Abah Aris, bantu. Tongkat musanya khidmat. Apapun tongkat musa. Saya sekarang gitu. Ngisi pagi di Kiai Bang Farma, sore ngisi di masjid kecil. Siang ini sore di Majalaya. Masjid entah apa, acara entah apa gitu. Nanti Allah perjalankan insya Allah. 47 menit sudah syuruk 6.13. Semoga habis ini jangan lupa salat 2 rakaat setara haji dan umroh tamah. Semoga jamaah subuh semua nanti bisa takdir kita sama-sama ziarah umroh, amin. Mudah-mudahan gak ada yang gak mungkin bisa, mudah-mudahan nanti di Arafah satu tenda. Ya, khutbah Arafah bareng-bareng. Pagi ini saya mimpin majelis subuh, mudah-mudahan suatu saat nanti ndak lama insya Allah satu tenda kita di Arafah, khutbah Arafah sama-sama kita duduk ya, jamaah Masjid Al-Mansur. Ditolong siapa? Diumrohkan siapa? Dihajikan siapa? Allah Azza wa Jalla. Tugas kita sekarang pukulkan tongkat, jaga salat 5 waktu, jaga ketaatan, jaga zikir kepada Allah, taat kepada Allah. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih istriku di Balai Saji Indonesia yang sudah menyediakan sarapan. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih ayahanda sekalian insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.